Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Muhammad, NPM 22011170034, Prodi Teknologi Informasi, mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan proses. Penjadwalan proses terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama adalah FIFO, first in first out, yang kedua adalah SJF, shortest job first, dan yang ketiga adalah round robin. Di sini di video kali ini akan saya jelaskan dua dulu, nanti untuk yang ketiga nanti akan saya lanjutkan di part selanjutnya. Termasuk yang pertama yaitu first in first out. Berikut adalah ketentuan dari algoritma FIFO. Yang pertama itu nomor 1, yaitu merupakan penjadwalan strategi non preemptif. Nomor 2, penjadwalan tidak berprioritas. 3, penjadwalan yang sederhana. 4, semua job atau proses diberikan waktu proses berdasarkan waktu yang disediakan atau kedatangan. Datang duluan maka dilayani duluan. Yang terakhir yaitu proses dijalankan sampai selesai. Ini berikut adalah indikator-indikatornya. Ada job, burst time, AT, TAT, WT, dan FT. Job itu diberi dengan simbol P, yaitu proses. Terus ada burst time. Burst time adalah waktu yang disediakan oleh CPU untuk melayani P dengan satuannya ms. Itu nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Terus ada arrival time, waktu tiba job. Selanjutnya ada TAT, turnaround time, yaitu waktu proses job. Terus ada WT, waktu tunggu job, dan yang terakhir adalah finish time, waktu selesai job. Ini adalah rumusnya. Jika ingin mencari FT, maka kita tambahkan antara AT dan WT. Jika ingin mencari average waiting time, AWT, kita harus mentotalkan terlebih dahulu WT-nya, lalu kita bagi dengan banyaknya job atau proses. Selanjutnya ini adalah rumus dari TAT. TAT kita ambil contoh ya. TAT dari proses pertama adalah A. Terus ada average arrival time dari P2 adalah B. Jika ingin mencari TAT dari P2, kita harus menambahkan TAT dari P1 ditambahkan dengan on time dari P2 sama dengan A tambah B. Seperti itu ya, kita jelaskan saja. Ini juga ada nih waiting time. Waiting time P2 sama dengan TAT P1, seperti ini contohnya. Dapat kita lihat di sini arrival time-nya adalah 12 dan giliran dari kedatangannya adalah 12. Waktu tunggunya adalah 0 karena tidak ada proses sebelumnya yang dijalankan, dan ini merupakan proses yang pertama kali dijalankan. Dan karena tidak ada tambahan dari waktu tunggunya, maka finish time-nya adalah 12. Selanjutnya adalah P2 dengan waktu tibanya adalah 6. Jadi sudah kita lihat rumus tadi, TAT dari proses 2 adalah TAT pertama kita tambahkan dengan AT proses yang kedua, jadi mendapatkan hasil 18. A kita tambahkan dengan B, maka akan mendapatkan hasilnya seperti itu. Terus WT-nya itu dari P2 adalah TAT dari P yang pertama, yaitu 12 sama dengan A. Jadi untuk menemukan FT-nya adalah waktu tiba proses kedua ditambah dengan waktu tunggu.
dari proses yang kedua, hasilnya adalah 18. Begitu seterusnya. Jika ingin mencari TAT dari P3, maka harus kita tambahkan TAT yang sebelumnya dengan arifal yang sekarang, maka mendapatkan TAT yang sekarang, seperti itu. Kalau untuk finish time-nya tinggal kita tambahkan saja WT dan AT, maka akan mendapatkan finish time-nya. Setelah semuanya sudah kita kerjakan, kita akan mencari yang namanya total WT. Total WT itu adalah keseluruhan dari WT tersebut, dari WT ini ya. Jadi totalnya itu 0 ditambah 12 ditambah 18 mendapatkan hasil 30. Setelah kita mendapatkan totalnya, kita akan mengambil burst time-nya nanti ini. Burst time-nya itu adalah total dari WT ini kita bagi dengan banyaknya jumlah job. Jadi job-jobnya kita ada 1, ada 2, ada 3. Jadi kita bagikan 30 bagi 3, hasilnya adalah 10. Seperti itu. Baik, sepertinya sudah kita pahami mengenai first in first out. Kita lanjutkan dengan shortest job first. Berikut adalah ketentuannya. Merupakan penjadwalan strategi non primitif, penjadwalan tidak berprioritas, penjadwalan di mana burst time waktu terkecil yang akan dilayani terlebih dahulu, dan yang terakhir adalah proses dijalankan sampai selesai. Jadi pada SJF ini kita akan melayani yang terkecil terlebih dahulu. Saya akan berikan contoh. Untuk rumusnya sendiri itu masih sama dengan FIFO tadi. Berikut juga ketentuannya juga masih sama. Kita akan mengambil rumus. Kan tadi sudah dibilang, sudah disebutkan bahwa yang terkecil akan dijalankan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mulai, kita urutkan terlebih dahulu yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini sudah kita dapatkan kecil ke besar. Seperti yang tadi kita proses seperti yang tadi, yaitu pertama kita urutkan dulu, baru kita kerjakan. Jadi dari yang rumus kita dapat tadi, kita kerjakan seperti ini. Waktu tiba dengan waktu dijalankan itu sama. Terus karena waktu tunggunya, karena belum ada proses sebelumnya, maka dimulai dengan angka 0 sebagai waktu tunggu yang pertama. Jadi finishnya adalah waktu datang dan waktu tunggu ditambah, maka hasilnya adalah waktu selesai. Seperti itu. Balik lagi kita ke awal. Jika ingin mencari TAT dari baris yang kedua, kita harus menambahkan TAT yang sebelumnya dengan AT kita yang sekarang. Jadi 1 ditambah dengan 3, maka mendapatkan 4. Untuk waiting time-nya, waiting time yang sekarang itu sama dengan giliran dari yang proses pertama tadi. Jadi ini sama dengan ini. Seperti itu seterusnya. Jadi 4 tambah 6 sama dengan 10. WT sama dengan TAT sebelumnya. Untuk finish time, yaitu AT, kita tambahkan dengan WT. Hasilnya adalah finish time. Setelah semua proses kita selesaikan, kita harus mencari yang namanya WT, total WT. Total WT itu adalah
proses awal, semua proses kita tambahkan, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 15. Untuk mencari average-nya, kita harus membagikan total WT tadi dengan banyaknya job yang ada. Kita mendapatkan yang bisa kita ketahui adalah job kita adalah 4. Ada 4 job di sini, maka total WT tadi kita bagikan dengan 4, maka hasilnya adalah 3,75. Baik, itu dulu untuk kita. Terima kasih telah menonton. Untuk yang ketiga nanti saya lanjutkan di part selanjutnya.